Baik, selamat malam Ibu dosen. Perkenalkan nama saya Agnesia Imelda Babi dengan NPM 33230003. Di sini saya akan mempresentasikan tugas tentang berbagai kurikulum yang ada di dunia. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kurikulum? Jelaskan dengan kata-kata Anda sendiri. Kurikulum adalah rencana keseluruhan yang merinci tujuan pendidikan, isi materi pelajaran, metode pengajaran, serta penilaian yang digunakan dalam proses pembelajaran di sebuah lembaga pendidikan. Yang kedua, apa kegunaan kurikulum pendidikan? Mengapa diperlukan kurikulum dalam pelaksanaan pendidikan? Kurikulum pendidikan memiliki beberapa kegunaan yang penting, di antaranya yang pertama, mengarahkan proses pembelajaran. Kurikulum membantu mengarahkan proses pembelajaran dengan menetapkan tujuan yang jelas, isi materi pelajaran, metode pengajaran yang efektif, serta penilaian sesuai untuk mengukur pemahaman siswa. Yang kedua, menjamin kualitas pendidikan. Proses pembelajaran dapat dijamin kualitasnya karena tujuan dan standar yang harus dicapai telah ditetapkan dengan jelas. Yang ketiga, mengukur keberhasilan pendidikan. Kurikulum membantu mengukur keberhasilan pendidikan dengan memberikan kerangka evaluasi yang jelas untuk menilai kemajuan siswa dan efektivitas proses pembelajaran. Mengapa diperlukan kurikulum dalam pelaksanaan pendidikan? Kurikulum diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan karena tanpa kurikulum, proses pembelajaran akan menjadi tidak terarah dan tidak efisien. Yang ketiga, apa yang terjadi jika tidak ada kurikulum pendidikan dalam suatu negara? Jika tidak ada kurikulum pendidikan dalam suatu negara, proses pendidikan dapat menjadi tidak efektif, teratur, dan tidak efisien. Beberapa kemungkinan dampaknya antara lain, yang pertama, ketidakjelasan tujuan pendidikan. Ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam hal apa yang seharusnya dipelajari oleh siswa dan apa yang diharapkan dari mereka. Yang kedua, kerusakan konsistensi. Tanpa kurikulum, setiap sekolah atau guru mungkin akan mengajarkan materi yang berbeda, menyebabkan ketidaksesuaian dalam pemahaman dan keterampilan siswa. Yang ketiga, pengajaran yang tidak efektif. Tanpa kurikulum, pengajaran mungkin menjadi tidak terarah dan kurang efektif. Yang keempat, kesulitan dalam penilaian. Tanpa kurikulum, sulit untuk menilai sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang keempat, apakah ada negara yang tidak memiliki kurikulum pendidikan di dunia? Jika ya, sebutkan dan jelaskan. Sebagian besar negara memiliki kurikulum pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas pendidikan setempat. Namun, ada beberapa negara yang memiliki pendekatan pendidikan yang lebih terdesentralisasi, di mana kurikulum bisa lebih bervariasi antara sekolah atau wilayah. Misalnya, yang pertama, Amerika Serikat, di mana setiap negara bagian memiliki otoritas untuk menetapkan kurikulum pendidikan merdeka sendiri. Yang kedua, Swiss dan Jerman. Kurikulum lebih tergantung pada kanton atau negara bagian. Yang ketiga, Finlandia. Pendidikan sangat diarahkan oleh prinsip-prinsip umum daripada kurikulum yang sangat terstruktur. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.